Assalamualaikum, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang media tanam apa yang cocok untuk aglonema. Dan video ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang media apa yang saya gunakan untuk tanaman aglonema saya. Sebenarnya media tanam yang saya gunakan itu tidak ada yang istimewa. Hampir sama seperti penghobi lain yang kebanyakan menggunakan bahan utamanya sekam. Dan saya juga menggunakan sekam dan campuran kompos. Bahkan media tanam saya mungkin sangat simpel. Hanya 2 campuran itu, sekam mentah dan kompos. Tapi di tempat saya sekam mentah itu sangat sulit untuk didapat karena memang bukan daerah persawahan. Tidak banyak sawah di daerah saya. Kalaupun ada itu harus ke kampung sebelah dan jaraknya berkilo-kilometer. Yang banyak justru perkebunan kelapa sawit. Karena itulah akhirnya saya menggunakan media tanam ini, yaitu akar-akar pakis yang tumbuh di ketiak-ketiak sawit yang sudah tua. Dan karena memang lebih mudah didapat dan cara penggunaannya juga lebih mudah. Karena untuk mengolahnya tidak perlu waktu lama. Biasanya setelah saya ambil itu cukup saya rendam dengan fungisida dan terkadang saya tambah dengan sabun cuci piring selama 1 malam. Besoknya saya bisa langsung gunakan. Sementara kalau untuk sekam padi, kalau dia baru kan kita harus fermentasi dulu atau kita harus tunggu dia agak lapuk dulu, dan itu butuh waktu yang cukup lama, bisa mencapai minimal 2 minggu ya. Nah, karena dia lebih sulit didapat dan pengolahannya juga butuh waktu yang lama, sementara ada yang bisa saya manfaatkan di lingkungan sekitar. Karena itulah akhirnya saya lebih memilih menggunakan media tanam ini. Walaupun untuk campuran kompos dan sekam padi saya tetap gunakan untuk tanaman-tanaman yang berukuran besar. Seperti tanaman ini yang rumpunan-rumpunan itu kan potnya besar. Biasanya saya selalu menggunakan campuran kompos dan sekam padi. Untuk pengolahannya seperti ini teman-teman. Saya lakukan perendaman. Ini adalah campuran fungisida dan sabun cuci piring. Ini sudah direndam 1 malaman. Sekarang waktunya saya untuk membilasnya. Karena kemarin saya kasih campuran sabun cuci piring. Jadi saya harus bersihkan lagi sampai busanya menghilang. Kurang lebih 3 kali bilasan. Dan nanti pada saat teman-teman angkat, nanti akan ada sisa dari ampasnya seperti ini. Itu jangan dibuang ya teman-teman, karena masih bisa kita ambil dan kita manfaatkan untuk media tanam juga. Ini teman-teman, saya gunakan untuk tanaman-tanaman yang masih kecil, hasil cacahan. Sebetulnya penggunaan media ini tidak sengaja, karena awalnya saya mengambil lumut yang ada di di pelepah-pelepah sawit itu, dan ternyata di bawahnya ada akar-akar pakis ini. Agar lumutnya bersih, akar-akar pakis itu saya lepaskan, lalu saya tumpuk, tapi tidak saya buang. Lalu suatu hari ada aglonema saya yang terkena busuk akar, dan itu masih anakan. Saya harus melakukan penggantian media. Tapi karena kehabisan media tanam dan saya melihat akar-akar pakis yang teronggo itu, dan saya perhatikan dia bisa digunakan untuk media tanam karena dia sangat poros. Lalu saya ambil dan cuci kembali dan saya gunakan. Dan ternyata memang tanaman itu tumbuh dengan baik. Nah, dari situlah awalnya saya menggunakan media tanam ini.
Jadi kalau teman-teman lingkungannya cukup banyak tanaman kelapa sawit, media tanam ini bisa digunakan sebagai media alternatif untuk tanaman aglonema maupun tanaman hias lainnya seperti anggrek atau anthurium. Nah, ini teman-teman, setelah dibilas tadi, airnya kemudian diperas, saya mengguntingnya agar nanti pada saat digunakan dia lebih mudah. Setelah digunting-gunting seperti ini, dia sekilas terlihat seperti kokopit ya teman-teman. Tapi daya ikat airnya tidak setinggi kokopit. Biasanya untuk media tanam ini saya melakukan penyiraman 2 kali dalam seminggu. Jadi 3 hari dia sudah kering. Dan nutrisinya juga cukup baik. Itu terlihat dari kondisi tanaman yang pertumbuhan daunnya stabil. Seperti aglonema mahaseti ini yang di video saya sebelumnya itu tentang solusi tanaman yang tidak kunjung beranak. Ini kemarin kan saya potong tanpa akar dan kemudian saya tanam full dengan media tanam ini. Nah, sekarang dia sudah stabil dan sedangkan bonggol bawahnya sudah menghasilkan 3 anakan. Ini ada 3 tunas, yang satu sudah 3 daun, yang 2-nya itu masih menuju 2 daun. Dan suksom ini juga sama, kan kemarin habis saya ambil bonggolnya, kemudian saya tanam full dengan media tanam ini. Teman-teman bisa lihat kondisinya sudah pulih dan mulai tumbuh daun-daun barunya. Jadi teman-teman, untuk media tanam itu saya tidak terlalu kaku. Yang penting dia memenuhi syarat, yaitu nutrisinya cukup dan bersifat poros. Oh ya, satu lagi teman-teman, dia harus sudah bersifat dingin ya. Jadi teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama untuk media tanam aglonema. Apapun itu, selama dia memenuhi syarat untuk menjadi media tanam, teman-teman bisa gunakan. Terutama yang mudah didapat di sekitar lingkungan kita. Jadi kapanpun kita memerlukannya, kita bisa peroleh. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video-video berikutnya ya. Dah.